Dan itu aktivitas-aktivitas Ansor waktu itu terdokumentasi di koran-koran Sifat Tahunan. Sifat Tahunan itu sebuah koran yang didirikan oleh Paguyuban Pasundan. Kemudian orang termasuk penelitian Khairul Anam ya menyebut bahwa GP Ansor itu lahir tahun 1934. Ilyas, pendiri NU Tasikmalaya, menyatakan bahwa mulai hari itu, mulai Muktamar 13 di Menes, NU Ciamis berdiri dan berpusat di Cikotok. Cikotok itu ya tempat tinggalnya Kiai Fadiluddin Ilyas ini. Nah, saya menemukan data tahun 1941 Ciamis ini memiliki aktivitas belajar ilmu kekebalan, ilmu kanuragan. Ada didokumentasikan di koran Sifat Tahunan ya. Nah, ini ansor-ansor yang belajar ilmu kewardikan di Bandung, Saiduratmana Hasan Abdurrahman, ini pernah belajar berdagang menurut Gunsekan itu di Brussels dan di London. Sampai ke Brussels dan London. Itu belajar berdagang. Di koran-koran Sifat Tahunan dia itu punya hubungan dagang ke Shanghai, ke Filipina, ke Jepang, dan dia pernah melakukan perjalanan ke 4 benua. Koran Belanda berbahasa Belanda pernah mendokumentasikan perjalanannya ke Amerika. Dia punya perusahaan yang perusahaan konstruksi malah waktu itu. Bayangkan ketua NU waktu itu punya perusahaan konstruksi. Bahkan sebelum Muslimat berdiri tahun 46, NU Bandung itu sudah menginisiasi bikin sekolah khusus anak-anak, ditulis oleh koran Pemandangan sebagai cabang. Nah, tahun 50-an memang pernah berdiri cabang NU Sukamandi ini. Statusnya meskipun kecamatan, dia bersama 4 kecamatan itu menjadi sebuah cabang NU. Ini tidak mengherankan karena hari ini di Jember misalnya ada 2 NU. Ada NU Jember, ada NU Kencong. Di Rembang ada NU Lasem, ada NU Rembang. Di Kraksaan ada NU Kraksaan, di Probolinggo ya, di kota Probolinggo itu ada NU Probolinggo dan ada NU Kraksaan. Itu 1 kabupaten, ada 2 cabang. Kemudian di Lamongan ada NU Lamongan dan NU Babat, itu satu kabupaten. Nah, di Jawa Barat itu satu-satunya yang seperti itu adalah Sukamandi. Dia bersama 4 kecamatan menjadi cabang. Dan menariknya Sukamandi ini ketika pemilu tahun 1955 tidak mau digabungkan menjadi Subang. Kita jadi cabang sendiri aja karena kita sendiri pun suaranya ternyata lebih banyak daripada Kabupaten Subang sendiri dan Kabupaten Purwakarta. Jadi tahun 55 dia mampu mengumpulkan sekitar 9.000 atau 16.000 ya kalau tidak salah, 16.000 suara. Pokoknya setengahnya Subang itu setengahnya dari 4 kecamatan ini. Iya. Begitu juga Purwakarta, artinya NU Sukamandi ini berhasil meyakinkan PBNU sebagai sebuah cabang sendiri. Nah, NU Sukamandi ini dipimpin oleh seorang amtenar Belanda waktu itu, namanya Karya Sujana, seorang pegawai negeri lah, seorang pegawai negeri yang pintar menulis, karena saya pernah menemukan sebuah artikelnya di majalah Al-Mawaid. Jadi itu di Subang ya, di Sukamandi ini. Kalau pertanyaannya kapan Ano di Sukamandi, 1939 itu sudah di Sukamandi. Sudah di Sukamandi. Bahkan disebutkan dalam Sifat Tahunan ini Ansor Purwakarta itu berpusatnya di Sukamandi, Ansor Purwakarta ini, dan dia sudah mengaktifkan cabangnya ke Jelamaya, ke berbagai daerah. Jadi markasnya itu berada di Sukamandi. Bayangkan menariknya Sukamandi ini, mampu daerah kecil, kecamatan, dan dia menjadi markas Ansornya. Tadi sudah beberapa kota ya, ada Ciamis, Bandung, Tasik, Subang atau Purwakarta. Nah, selain itu ada mana lagi?
Cirebon ya, jelas Cirebon ya. Cirebon itu saya juga menemukan data tertua itu 1936. 1936 ya, sama dengan Bandung dan juga Tasikmalaya. Saya menemukan sebuah berita di berita Nahdlatul Ulama ya, sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh anak-anak muda NU yang sudah disebut waktu itu Ansor. Nah, saya Namanya sudah Ansor ya. Nah, ditemukan juga nama ketuanya yang namanya itu Muhammad Yasin. Nanti akan dibahas pada sesi bagaimana reputasi dia gitu ya, reputasi dia di mata anak-anak muda NU waktu itu, Muhammad Yasin ini. Dan juga saya menemukan namanya nanti Ibrahim. Nah, selain Cirebon, Ansor yang terdeteksi aktif waktu itu adalah Jakarta. Kita tahu Kiai Haji Zainul Arifin yang kemudian menjadi Konsul Hub Nahdlatul Ulama Sundan atau Jawa Barat, itu berawal berkarir dari Ansor juga di Master Cornelis ya di Jatinegara. Bareng-bareng dia itu aktif di Ansornya bersama Jamaluddin Malik atau bapaknya Amelia Malik. Betul. Yang kemudian menjadi tokoh film, karena waktu di Ansor dia tuh punya kelompok sandiwara namanya Teater Pancawarna. Jadi dua orang ini yang terdeteksi, dua-duanya orang Sumatera ini menjadi Ansor di Jakarta. Kenapa saya menyertakan Jakarta dalam pembahasan ini? Karena sejak tahun 1925 yang Hindia Belanda membentuk provinsi pertama itu bernama West Java ya, Jawa Barat, itu terdiri dari Jawa Barat hari ini, Jakarta dan Banten. Ini provinsi pertama ya yang dibentuk oleh Hindia Belanda. Oleh karena itu mau tidak mau saya menyertakan Ansor di Jakarta juga. Yang waktu itu saya terdeteksi adalah Jamaluddin Malik dan Kiai Zainul Arifin. Dari Ansor ini kemudian dia akan menjadi ketua NU Master Cornelis dan kemudian menjadi ketua Konsul Hub Nahdlatul Ulama atau PWNU Jawa Barat di tahun 1937-an lah. Di tahun 1937. Nah, kira-kira aktivitas cabang-cabang yang ada. Oh, maaf. Waktu itu sudah terbentuk pengurus di tingkat provinsinya belum? Nah, itu belum sepertinya ya. Jadi hanya yang saya dapatkan itu hanya aktivitas cabang-cabang dan tokoh-tokohnya belum ada yang disebut dengan Ansor Sundan atau Ansor Jawa Barat, belum ada ya. Jadi aktifnya itu hanya di cabang-cabang dan mereka itu ikut kongres. Nanti saya temukan misalnya dari 4 cabang ini, dari Bandung, Tasik, Purwakarta, Cirebon itu ikut ke kongres NU. Karena biasanya Ansor juga ikut berkongres waktu itu. Kalau sekarang Romli lah ya. Dia peserta resmi. Peserta resmi ya. Ya, karena mereka juga ikut ngobrol. Nanti dinamikanya di muktamar keberapa ya, nanti akan dibentuk Barisan Ansor Serbaguna. Barisan Ansor Nahdlatul Ulama ini yang akan cikal bakal Banser menjadi Banser. Nah, itu terjadi perdebatan panjang antara kiai waktu itu ya di Nahdlatul Ulama. Karena sebagian kiai yang di NU itu merasa risih melihat anak-anak mudanya pakai dasi dan pakai celana pendek gitu, yang kelihatan dengkulnya, itu merasa ini tidak islami lah kayak gitu. Dan itu sampai friksinya itu kuat gitu. Nah, muncullah Kiai Wahab di situ yang membuat tamsil yang menarik yang diabadikan oleh Kiai Saifuddin Zuhri dalam buku Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Bapak pendiri NU ya, terbit tahun 71. Dia menulis Kiai Wahab ketika terjadi perpecahan waktu itu di antara ulama NU, dia muncul dengan tamsil gajah dan kuda. Gajah dan kuda Untuk menyelesaikan
persoalan itu. Jadi dia tamsil gajah dan kuda ini, Kiai Wahab mengingatkan hadirin tentang sebuah peperangan tentara Islam yang akan menaklukkan Persia. Waktu itu tentara Islam memakai kendaraan kuda, sementara Persia menggunakan gajah. Nah, ketika mau bertempur itu gajahnya itu tidak tidak terjadi pertempuran karena gajah merasa asing dengan kuda, kuda merasa asing dengan gajah. Sehingga kembali lagi gitu dua pasukan ini. Kemudian mereka mau bertempur lagi. Gajah mundur, kuda juga mundur karena kuda merasa asing dengan gajah, gajah merasa asing dengan kuda. Nah, kemudian tentara Islam, Kiai Wahab tidak menyebutkan waktu itu siapa inisiasinya. Sebelum peperangan ketiga, tentara Islam berinisiatif membeli gajah-gajah untuk disatukan dengan kuda-kuda. Jadi menurut Kiai Wahab itu siasat perangnya itu supaya kuda dan gajah ini saling mengenal. Nah, itulah kunci kemenangan tentara Islam ketika pertempuran ketiga. Karena kuda-kudanya sudah mengenal gajah, akhirnya tentara Islam terus menyerang tentara gajah karena dia sudah mengenal gajahnya itu, sementara gajah pasukan Persia tidak mengenal pasukan kuda. Nah, dari situ menurut Kiai Wahab artinya gagasan anak muda, gagasan yang berbeda antara kiai itu harus disatu kandangkan dulu katanya. Jadi anak-anak muda itu harus disatu kandangkan, Banu itu dalam satu kandang berada di Nahdlatul Ulama. Nah, karena usulan Kiai Wahab itu, tamsil Kiai Wahab itu akhirnya diterima oleh seluruh kiai sehingga lahirlah barisan Ansor Nahdlatul Ulama waktu itu. Muktamar Magelang. Muktamar Magelang itu berarti tahun 1939 berdirinya barisan Ansor Nahdlatul Ulama yang merupakan cikal bakal menjadi Banser sekarang ya. Itu berarti berdiri setelah tahun 34, itu berarti berdiri 5 tahun setelah berdiri ya. Kang Abah, setiap zaman tentu ada anak zaman yang keren, berprestasi dan sangat visioner. Nah, kira-kira di zaman itu tokoh-tokoh gerakan pemuda Ansor yang sangat luar biasa dalam berjuang, kira-kira siapa saja? Apa ya? Hanya menyebutkan beberapa tokoh ya. Tentu saja waktu itu banyak yang berjuang di Ansor ya. Tetapi berdasarkan temuan saya lewat koran-koran itu bisa menyebut misalnya di Bandung itu ada seorang anak muda yang bernama Ali Husin misalnya. Ali Husin ini saya tidak tahu dari pesantren mana ya yang disebut sebagai orang anak muda yang pinter berpidato, Ali Husin ini. Kemudian pada perkembangan selanjutnya tadi sudah saya sebutkan, saya mendeteksi memulai mengaktifkan NU Bandung itu tahun 1936. Pada perkembangan selanjutnya ada AA Ahsin. AA Ahsin ini lahir di Kudus, pernah jadi ketua ranting NU Kudus waktu itu, kemudian menjadi pengurus Ansor di tingkat pusat di Surabaya waktu itu. Kemudian entah sebab apa dia kemudian tinggal di Bandung, memperistri perempuan di Bandung ya. Jadi akhirnya tinggal di Bandung, dan di Bandung pun dia tetap menjadi aktivis NU karena usianya masih muda. Waktu itu dia aktifnya di Ansor. Dia seorang wartawan, makanya saya menemukan data 1939 itu dia disebutkan sebagai berada di divisi pers Ansor di tingkat pusat ya. Dan itu berada di orang Bandung. Jadi wajar misalnya
Ansor Bandung itu terdokumentasi lumayan ada gitu ya di sifat tahunan, karena orang pers Ansornya itu berada di Bandung. Nah, saya menemukan juga data Hasin ini pernah hadir ke sebuah acara NU di Cirebon. Dia persilahkan untuk berpidato, aktivis NU Bandung yang diundang ke Cirebon, yang dianggap mungkin capable dalam beberapa isu. Dan di situ kita akan melihat bagaimana represinya Belanda terhadap organisasi NU ya. Dia harus ingat NU pada tahun itu berada dalam situasi penjajahan Belanda. Di seluruh aktivitas-aktivitas yang saya sebutkan tadi itu berada di bawah pengawasan kolonial Belanda. Hampir setiap acara NU itu ada polisi. Polisi Belanda. Iya, ada polisi Belanda. Ketika Kiai Mahfud Siddiq ke Indramayu misalnya, itu hampir acara tidak jadi karena kapasitas orang yang hadir itu melebihi dari yang dilaporkan gitu, sampai mau dibubarkan oleh PID. Acara-acara di Tasik itu selalu dihadiri oleh polisi. Ya semuanya lah. Dan mungkin itu berlaku tidak hanya untuk NU, untuk semua perkumpulan. Iya. Itu selalu diawasi oleh polisi, dan itu karena situasi penjajahan Belanda. Nah, ketika di Cirebon misalnya, Kiai Hasin ini menyampaikan sebuah kritikan terhadap pemerintah Belanda dalam satu pasal tentang underwage atau pendidikan. Nah, ketika dia mau ngomong itu, polisi itu mencegahnya. Kemudian dia melanjutkan, akhirnya untuk supaya kegiatan itu tetap berjalan, akhirnya dia diturunkan dari podium oleh Ketua NU Cirebon, karena supaya acara tetap berjalan, karena di situ juga ada polisi Belanda. Akhirnya Hasin itu tidak menyelesaikan apa yang ingin disampaikan. Jadi dia itu mau mengkritik tentang ordonansi guru sebetulnya dan organisasi pendidikan. Ordonansi ya, yang waktu itu ditolak juga di NU di tingkat pusat ya. Jadi ada aturan 1925 kalau nggak salah, itu aturan sekolah liar gitu. Nah, NU di tingkat pusat itu meminta menghentikan subsidi kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang dikelola oleh organisasi baik yang Islam maupun non Muslim gitu. Karena sekalian aja, karena pemerintah Hindia Belanda itu tidak adil memberikan subsidinya itu. Jadi antara pendidikan Islam dan non Muslim itu sangat berbeda. Nah, ini mengusulkan seharusnya sebaiknya udahlah semuanya nggak usah ada subsidi, dan NU itu menolak subsidi dari pemerintahan Hindia Belanda. Kata Kiai Saifuddin Zuhri waktu itu pada periode 1926 sampai tahun 41 itu NU sudah memiliki ribuan madrasah dengan belasan ribu murid, dan itu dibiayai oleh warganya. Mandiri ya. Menolak subsidi dari pemerintah Belanda. Artinya waktu itu pun pemerintah Hindia Belanda sudah mengeluarkan subsidi untuk pendidikan. Tetapi NU menolak karena pada kenyataannya subsidi itu justru akan mengikat pendidikan NU sendiri, akan diatur-atur gitu. Campur tangan terhadap sistem pendidikan NU. Di samping itu subsidinya tidak seberapa, tapi diaturnya akan lebih dari itu, sehingga NU menolak ordonansi itu. Dan dia pada perkembangan selanjutnya akan menjadi aktif di tingkat pusat ya, bahkan dia berkawan dekat dengan Kiai Zainul Arifin dan Kiai Wahid Hasyim. Ketiganya membentuk sebuah perusahaan namanya Waras. Waktu itu ya tokoh-tokoh NU itu sudah beraktivitas bagaimana berfungsi dalam bidang ekonomi. Waras itu singkatan dari Wahid Hasyim dan Arifin, nama belakang Kiai Zainul Arifin. Saya lupa Waras ini bergerak dalam bidang apa, tapi itu mereka bertiga itu sudah berfungsi ya dalam bidang ekonomi. Nah,
Ya, Asin ini juga pernah jadi duta besar. Nanti bisa dicek lagi datanya. Dari tokoh Ansor di Cirebon ada namanya HM Yasin. Saya tidak tahu lengkapnya. HM Yasin ini mungkin Haji Muhammad Yasin ya. Tokoh Ano Cirebon ini didokumentasikan oleh Berita Nahdlatul Ulama. Ketika Berita Nahdlatul Ulama pernah menurunkan beritanya bahwa 200 pemuda NU 200 pemuda dari Cirebon, Banten, dan Tegal itu berkumpul menyambut kedatangannya HM Yasin. Itu bagaimana kedatangan HM Yasin sepulang dari Mekah, mungkin dari ibadah haji ya. Jadi pernah HM Yasin itu beribadah haji, kemudian dia disambut oleh pemuda sebanyak 200 orang dari Cirebon, Banten, dan saking dianggap tokoh berpengaruh. Ya, itu ada di Berita Nahdlatul Ulama ya. Nah, selain HM Yasin, tokoh Ano Cirebon itu ada namanya Ibrahim dari Babakan, mungkin dari Babakan Ciwaringin ya. Aktivitas Ibrahim ini terdokumentasi dalam Berita Nahdlatul Ulama menjadi ketua panitia pada sebuah open bar nasihat, pertemuan umum yang diselenggarakan oleh pemuda-pemuda di Cirebon yang berasal dari Gebang, Babakan, dan Ciledug. Kegiatannya itu berlangsung di rumah Abdul Mukmin ya, yang letaknya di Gemente, Babakan, distrik Ciledug, pada 1-2 Agustus. Jadi artinya larut malam ya, sampai melampaui jam 12 malam atau 24 pada tahun 1936. Kegiatan itu yang diketuai oleh Ibrahim ini dihadiri oleh 7.000 orang laki-laki dan perempuan. Ini didokumentasikan dalam Berita Nahdlatul Ulama edisi nomor 21 tahun kelima 1 September 1936. Itu Ansor Cirebon ya. Kemudian ada tokoh Ansor Cirebon lagi namanya Muhammad Amin Iskandar. Dia lahir tahun 1921. Nah, pada usia 16 tahun aktif di ranting NU Cirebon ya. Namun sayang kita tidak mengetahui dia aktifnya di ranting yang mana. Nah, kemudian pada masa 1936-1950 dia aktif di ranting Ansor Cirebon, kemudian ketua cabang Tasikmalaya. Dia pernah bertugas di Tasikmalaya, di Yogyakarta, dan Bandung. Nah, Amin Iskandar ini pernah menjadi anggota konstituante dari NU Jawa Barat ya, mewakili NU Jawa Barat dari daerah Cirebon atas nama Partai NU ya, tahun 1950-an. Terus tokoh Ansor lagi Jainul Arifin ya, tadi saya sudah selintas berbicara tentang Jainul Arifin. Jainul Arifin ini seorang keturunan Raja Barus dari Sumatera, kemudian tinggal di Jakarta. Dia ini sebetulnya orang kesenian ya, pernah sandiwara, bermain sandiwara. Kemudian dia juga seorang pokrol bambu, semacam pengacara tanpa bayaran lah waktu itu. Kiai Wahab Hasbullah juga pernah jadi pokrol bambu, Kiai Wahid Hasyim juga pokrol bambu. Artinya orang-orang ini membantu pembelaan hukum bagi masyarakat pribumi waktu itu tanpa uang sepeser pun gitu. Nah, Jainul Arifin itu aktivitas masa mudanya berkesenian dan menjadi anggota Ansor, dan kemudian menjadi pokrol bambu. Nah, dia berteman dengan Jamaluddin Malik itu, yang sama-sama orang Sumatera. Kalau Jainul Arifin itu leluhurnya dari Sumatera Utara, kalau Jamaluddin Malik dari Sumatera Barat. Nah, Jamaluddin Malik juga aktif berkesenian, dia punya teater Pancawarna. Pada masa revolusi fisik sekitar tahun 46-47, dia itu ketika ibu kota Republik pindah ke Yogyakarta ya, sebentar, Jainul Arifin ketemu di Yogyakarta dengan Kiai Wahid Hasyim. Nah, disitulah Jamaluddin Malik ini berniat untuk membubarkan diri, ini teater Pancawarna ini, ingin masuk ke Laskar Hizbullah atau ke Laskar Sabilillah. Loh, kata Kiai Wahid Hasyim, jangan, katanya.
bangsa ini membutuhkan orang yang aktif di kesenian. Ini cara berpikir Kiai Hasyim ya. Jadi masa itu tentara rakyat yang ikut di Hizbullah dan Sabilillah itu sudah banyak katanya, sementara yang aktif di teater itu masih sedikit. Makanya saudara harus tetap aktif di teater Pancawarna. Untuk apa, kata Kiai Hasyim itu? Kata perjuangan untuk kemerdekaan itu tidak hanya dilakukan oleh laskar, tetapi harus juga seniman. Bisa jadi katanya ketika pementasan teater Pancawarna itu pemain-pemainnya bisa diambil dari tentara-tentara rakyat itu yang bisa membangun untuk membangun patriotisme, jiwa para penontonnya. Nah, sejak itu Jamaluddin Malik menetapkan diri berkesenian ya. Dan setelah kemerdekaan dia punya Persari kan, perusahaan CV pertama di Indonesia, Perseroan Artis Republik Indonesia itu Persari, saya lupa nama persis singkatannya itu. Jadi perusahaan film lah di Indonesia itu ya, diantaranya ya orang NU ini, bahkan bisa dikatakan perusahaan film pertama ya Jamaluddin Malik ini. Nah, jadi heran kalau sekarang misalnya orang NU tidak aktif film, pendiri tokoh film nasional itu ya berawal dari orang-orang NU, termasuk nanti Usmar Ismail yang sebagai bapak film Indonesia, yaitu adalah tokoh NU juga, orang Sumatera Barat. Nah, ini dari Ansor DKI Jakarta ya, Batavia, saya ungkapkan kembali bahwa kenapa saya memasukkan DKI, karena waktu itu DKI menjadi bagian dari Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Nah, Zainul Arifin ini kemudian pada perkembangan selanjutnya ketika usianya agak tua gitu, menjadi ketua NU di Jatinegara, waktu itu disebut Esther Cornelis ya. Dan saya menemukan datanya aktif dia, bahkan ketika masih menjadi ketua NU Jakarta pun dia aktif ke daerah-daerah Jawa Barat, Sukamandi misalnya, itu pernah tampak hadir. Dan ketika dia diangkat menjadi Konsul Hub Nahdlatul Ulama atau PWNU sekarang, ketuanya itu ya aktif datang ke Bandung. Bahkan dia mengusulkan pada Kiai Mahfud Siddiq yang waktu itu menjadi ketua Hub Nahdlatul Ulama atau presiden Hub Nahdlatul Ulama untuk hadir ke Tasikmalaya dan ke Ciamis. Kemudian Ansor Tasikmalaya ya, ada namanya Umar Bey. Umar Bey ini menurut Sifat Tahunan merupakan presiden Ansor Majlis Tabligh. Majlis Tabligh itu kira-kira semacam komisi propaganda lah di Ansor. Itu namanya Umar Bey. Dan dia itu pernah menjadi sekretaris 2 Komite Umat Islam Tasikmalaya. Jadi sekitar tahun 36 pernah ada peristiwa Jacob Skipper ya, yaitu kasus seorang penduduk Yahudi di Tasikmalaya yang merasa terganggu ketika takbiran tahun 1936, dan dia membawa anjing ke masjidnya itu dan melarang anak-anak untuk bertakbiran. Itu dianggap sebagai penodaan terhadap umat Islam. Nah, waktu itu tokoh NU-nya Sutisna Senjaya menjadi sekretaris Komite Umat Islam Tasikmalaya itu. Sementara ketuanya adalah tokoh NU juga, namanya Ahmad Dasuki. Jadi NU paling depan waktu itu mewakili ormas-ormas, ada sekitar 30 ormas yang tergabung di situ. Ternyata tokohnya itu, tokoh-tokoh Komite Umat Islamnya itu adalah tokoh-tokoh NU. Ahmad Dasuki itu memang tidak mewakili NU di situ, tapi mewakili penghulu, tetapi secara umum dia itu adalah orang yang terhubung dengan NU. Nah, sekretarisnya Sutisna Senjaya itu adalah Purjitur NU Tasikmalaya atau Ketua NU Tasikmalaya. Nah, wakilnya adalah Umar Bey, wakil sekretarisnya itu. Nah, Umar Bey ini juga sebagai orang YOP, Yasana Orang Pasundan, semacam sayap pemuda dari organisasi dari paguyuban Pasundan. Jadi dia selain di Ansor jadi ketua Majlis Tabligh gitu, kemudian
di sayap anak muda Paguyuban Pasundan, dia juga menjadi wakil ketua Yasana Ulung Pasundan ya, YOP. Tadi mengupas tentang tokoh. Nah, kira-kira di perhelatan nasional NU di Muktamar pada zaman itu, tokoh-tokoh Ansor khususnya dari Jawa Barat pernah hadir tidak di Muktamar? Saya menemukan datanya itu pada Muktamar ke-14 ya di Magelang. Itu 4 kabupaten NU. Mungkin bisa bertambah lagi ya kalau ada data yang ditemukan, tapi sejauh penelusuran saya tahun 1939 itu Muktamar di Magelang ada 4 daerah yang mengirimkan ansornya ya, 4 cabang NU. Yang pertama itu Cirebon atas nama Abdul Manan ya. Tadi saya menemukan ketua ansornya itu Muhammad Yasin, MH Yasin ya, yang disambut 200 orang pemuda ketika dia pulang dari Mekah. Nah, yang dikirimkan ketika Muktamar NU di Magelang 1939, dan biasanya ansor juga berkumpul dari berbagai daerah tuh, ada nama Abdul Manan. Kemudian dari Bandung namanya Ulab ya. Meskipun beberapa tahun sebelumnya saya temukan namanya ada Ali Husin, tetapi yang dikirim adalah Ulab. Kemudian ada Avandi dari Ano Purwakarta. Avandi. Ini saya baru hanya sebatas nama ya, belum menemukan profilnya itu bagaimana. Ini tugas penelitian selanjutnya, Kemudian dari Tasikmalaya ada MH Amin Bajuri. Mungkin ini ketuanya ya. Tadi Umar Bey itu tokoh yang saya temukan sebagai Majelis Tabligh Ansor Tasikmalaya, yang juga anggota wakil ketua dari Yasana Ulung Pasundan, semacam sayap Paguyuban Pasundan ya. Nah, Ansor Jawa Barat itu dari aktivitasnya semacam itu di tahun 30-an pernah akhirnya melahirkan seorang ketua umum Ansor. Ketua umum Ansor berarti tingkat pusat kan? Betul. Namanya Kiai Haji Imron Rosadi. Kiai Haji Imron Rosadi. Tahun berapa itu? Tahun 54 sampai 67. 54 sampai 67. Setelah 9 tahun. Setelah Hamid Wijaya itu pasca kemerdekaan, ketua umum GP Ansornya itu dari Indramayu, namanya Kiai Haji Imron Rosadi. Oh, beliau dari Indramayu. Dia kuliahnya tidak di Indonesia, waktu menuntut ilmunya di Irak, Baghdad ya. Di Baghdad. Dan sempat menjadi duta besar juga di Irak. Ketika jadi bagaimana ya, tahun-tahun segitu itu hubungan luar negeri NU-nya sangat menarik untuk dibahas tersendiri sebetulnya. Banyak tokoh-tokoh NU, bukan banyak lagi, emang rata-rata pendiri NU kan lulusan Timur Tengah ya. Betul. Jadi tidak aneh kalau punya hubungan internasional. Mustasar NU pertama itu diantaranya ya Ustadz Gunaim Al-Misri, itu ya orang Mesir dari Madrasah Al-Misriyah, yaitu artinya NU punya hubungan internasional. Terus banyaklah itu bisa diceritakan tersendiri. Nanti ada Ki Wahab misalnya yang mengatakan bahwa NU itu akan berada di negara lain selain Indonesia, karena NU itu lahir tidak hanya untuk Indonesia. Makanya gambarnya kan bola dunia ya. Betul. Terlahir untuk kebutuhan, bukan gambar pulau Indonesia. Nah itu perjalanan Ansor Jawa Barat ya, yang waktu itu sebetulnya saya belum menemukan ketua PW ya, pimpinan wilayah, tapi saya hanya menemukan Ansor di daerah-daerah ya. Daerah yang saya temukan itu ya baru sebatas Tasikmalaya, Cirebon, Purwakarta dan Subang, kemudian DKI Jakarta, Bandung, Ciamis, dan rata-rata berdiri sekitar 1936 atau 2 tahun setelah Ansor di tingkat pusat itu berdiri.
Baik, sahabat sekalian, bahwa aktivitas Gerakan Pemuda Ansor di Jawa Barat ini sedang dikumpulkan datanya, dan beliau sedang menulis sebuah buku, tidak hanya Ansor dan juga sejarah NU tentunya, Termasuk muslimat juga ya. termasuk muslimat juga. Nah, kita akan masih berdiskusi dengan narasumber di sesi-sesi yang lain yang lebih terperinci, juga mengungkap sejarah-sejarah yang beberapa tahun ke belakang belum terungkap oleh sahabat-sahabat kita di Jawa Barat atau sahabat-sahabat kita di Nusantara. Baik, terima kasih. Sesi ini kita akhiri dan kita akan berjumpa dengan narasumber dalam sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.